proyek infrastruktur berupa tol yang sedang dibangun di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah Tol Semarang-Demak. Jalur cepat yang dibangun secara terintegrasi dengan tanggul laut tersebut akan memiliki panjang sekitar 26,95 km dan dibangun dalam 2 seksi hasil kerjasama badan usaha dan pemerintah. Bicara soal pembangunan, ada yang menarik nih dari proyek Tol Semarang-Demak. Karena salah satu material konstruksi yang dipakai mengandalkan material dari alam, yakni bambu. Bagaimana nih cara kerja bambu bisa dijadikan material konstruksi jalan dan seberapa kuat daya tahannya? Matras bambu untuk tanah lunak. Penjelasan sederhananya, area perbatasan tanggul laut yang menjadi titik lokasi dari Tol Semarang-Demak diketahui memiliki karakteristik tanah dengan klarifikasi very soft soil atau tanah lunak. Mengutip penjelasan di laman Kementerian PUPR untuk menghadapi kondisi tersebut, akhirnya susunan bambu digunakan sebagai matras yang berguna untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar menjadi lebih kuat dan kokoh. Bambu yang dimaksud nantinya akan disusun hingga menjadi setebal 17 lapis. Dan bukan hanya itu, nantinya juga akan disertakan penguatan tambahan dengan memasang material pengalir vertikal prafabrikasi atau PVD serta melaksanakan pembebanan menggunakan material pasir laut. Sudah melakukan uji kelayakan, rancangan konstruksi matras bambu ini diuji dengan 2 cara, yaitu uji tarik sistem dan uji lentur. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku dan daya tahan bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras. Jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Gambaran mudahnya nih, yang dimaksud gaya tarik horizontal dan gaya tekan tegak lurus adalah kondisi jika sewaktu-waktu terjadi tekanan pada tanah yang disebabkan oleh kondisi gempa atau tekanan dari air laut. Meski konsep konstruksi ini sudah lebih dulu dirancang sejak awal proyek Tol Semarang-Demak dibuat, namun rancangan serupa akhirnya lebih dulu terrealisasi dan berhasil diterapkan pada konstruksi sirkuit untuk gelaran Formula E di Jakarta pada bulan Juni lalu. Sama seperti karakteristik di jalur Tol Semarang-Demak, seperti yang diketahui sirkuit Formula E sendiri dibangun di atas lahan dengan sifat tanah yang berlumpur. Akhirnya, digunakan dalam konstruksi sebagai penguat atau pengerasan tanah dasar yang kemudian dibangun jalur lintasan di atasnya. Mungkin masih baru bagi sebagian besar orang yang mempertanyakan daya tahannya. Namun, ternyata penggunaan bambu sendiri bukan hal baru dalam bidang konstruksi. Mengutip jurnal penjelasan pemanfaatan bambu pada konstruksi bangunan karya Niko Ayu Artinisi, dijelaskan bahwa bambu memiliki sifat dasar kekuatan tinggi, berat volume rendah, sifat konstruksi ringan dan elastis, sehingga tahan terhadap gaya gempa dan mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Alasan kerap dijualnya bambu ketimbang beton untuk struktur pengerasan jalan adalah karena rasio beratnya dinilai lebih baik. Sebagai informasi ini, adapun kekuatan bambu dalam penggunaan sebagai penguat jalan ditentukan berdasarkan tingkat seratnya. Semakin tinggi kandungan serat pada bambu, maka semakin kuat daya tahan yang dimiliki. Yang perlu diperhatikan, tentu tidak semua jenis bambu dapat digunakan sebagai material konstruksi loh. Dari sekitar 1250 spesies bambu yang ada di dunia, disebutkan kalau setidaknya hanya ada 10 bambu yang memiliki nilai jual karena punya kandungan serat yang tinggi dan biasa dijadikan bahan konstruksi. Beberapa jenis bambu yang dimaksud diantaranya bambu wulung, bambu legih, bambu petung, dan bambu ampel. Mengenal lebih detail mengenai karakternya, berikut keunggulan yang dimiliki bambu sebagai material yang kerap digunakan sebagai bahan konstruksi. Mudah ditanam dan tidak perlu perawatan khusus. Memiliki ketahanan yang luar biasa karena rumpun bambu yang telah dibakar masih dapat tumbuh kembali. Kekuatannya cukup tinggi dengan daya tarik yang dapat disejajarkan dengan baja dan punya tekstur elastis dengan ketahanan yang tinggi terhadap angin dan gempa.